Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafami Jalul Afaini Romadi. NIM saya ini 206131092. Saya sekarang berada di jurusan Sejarah Peradaban Islam 3C, kelas 3C pada Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang jalur perdagangan. Jalur perdagangan yang akan saya presentasikan yaitu jalur perdagangan internasional dan jalur perdagangan maritim di Nusantara. Oke, mari kita cek ya. Jalur perdagangan, penyebaran agama hingga kolonialisme oleh Eropa ke Indonesia terjadi di sepanjang jalur perdagangan laut Nusantara. Hal ini menjadi semakin tampak bahwa jalur perdagangan adalah hal yang sangat vital bagi aktivitas ekonomi masyarakat Nusantara pada saat itu. Dengan demikian, baik jalur perdagangan maupun proses masuknya Eropa ke Indonesia adalah sebuah rangkaian sejarah yang sangat menarik untuk didiskusikan. Tentang perdagangan jalur sutra. Ketika kita mendengar jalur perdagangan dunia, maka kita tidak akan jauh-jauh dari yang namanya jalur sutra. Jalur sutra adalah rute pertukaran ekonomi dan budaya di seluruh Eurasia, Asia dan Eropa hingga Asia Tenggara yang sangat bersejarah. Jalur ini sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Sebagai jalur perekonomian internasional, jalur sutra secara garis besar dibagi menjadi dua rute, yaitu rute darat dan rute laut. Jalur sutra darat. Jalur sutra darat adalah jalur perdagangan internasional di Eurasia yang tidak melewati laut. Jalur ini menghubungkan dari Tiongkok dan Eropa yang melewati Asia, India, Asia Tengah, Timur Dekat, Asia Kecil, akhirnya berakhir di Eropa itu sendiri. Moda transportasi di jalur ini menggunakan unta, keledai maupun kuda. Dapat kita lihat di PPT di presentasi ini bahwa jalur sutra ini terus terhubung dari Cina melalui pegunungan Karakoram di sana. Nah, di sepanjang jalur ini terjadilah yang namanya perdagangan. Perdagangan ini dikuasai oleh kerajaan-kerajaan ataupun para pedagang-pedagang yang hilir mudik untuk menukarkan barang dagangannya, menukarkan barter itu untuk saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Komoditas utama di jalur ini adalah sutra, karena sutra pada saat itu adalah barang yang sangat eksotis. Kemudian kita lanjut ke jalur sutra laut. Sebenarnya bagaimana sih jalur sutra laut itu? Nah, selain jalur sutra darat, ada pula jalur sutra laut yang membentang dari Laut Cina Selatan, lanjut ke Teluk Bengal, kemudian menuju Samudra Hindia, masuk ke Laut Merah ataupun di Teluk Persia, kemudian masuk ke Laut Mediterania. Seperti itulah jalur sutra laut. Jalur sutra laut memakai moda transportasi kapal laut yang dipengaruhi yang sangat bergantung oleh angin musim yang bergerak setiap tahunnya. Sehingga pada musim-musim tertentu, para kapal pedagang ini menyusuri pusat-pusat perdagangan yang tersebar di sepanjang kota pelabuhan yang ada di jalur ini. Kota-kota pelabuhan tersebut tak terkecuali ada di daerah Nusantara seperti Aceh, Barus, Banten, Sunda Kecil, Sunda Kelapa, Demak, Gresik, Makassar, Bali, dan masih banyak lagi. Bahkan hingga Papua di Kepulauan Kei dan Aru. Dari sinilah diketahui bahwa Nusantara memegang peranan penting sebagai salah satu pemasok barang dagangan dunia seperti rempah, beras, barus, bahkan ada burung cendrawasih yang dari Kepulauan Kei dan Aru. Nah, kita sudah tahu kan bahwa ada jalur laut internasional itu yang melewati Indonesia pada saat itu. Nah, jalur ini sering disebut jalur rempah. Kalau di sini saya akan menyebutnya jalur Nusantara karena saat itu Indonesia, kata-kata idiom Indonesia belum ada. Nah, ketika jalur maritim sangat ramai akan perdagangan lokal, regional dan internasional, Nusantara sebagai kepulauan maritim ikut andil meramaikan
dalam kegiatan dagang ini. Jika pernah mendengar lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut, maka lagu tersebut benar adanya dan tidaklah dibuat-buat. Nenek moyang kita adalah penguasa lautan untuk keperluan perdagangan yang mempunyai banyak kota pelabuhan internasional yang digunakan untuk singgah dan saling tukar-menukar barang dagangannya. Kemudian di sini ada beberapa babak yang saya bagi-bagi dalam presentasi kali ini. Yang pertama ya ini babak di mana perdagangan laut itu di bawah kekuasaan Sriwijaya. Pada akhir sekitar abad ke-7 hingga ke abad 14-an, kerajaan Sriwijaya memegang peranan penting bagi keamanan laut di daerah Nusantara, khususnya yang Nusantara bagian barat. Hal ini sangat menguntungkan bagi kerajaan Sriwijaya. Keuntungan tersebut didapatkan Sriwijaya dengan kemakmuran daerahnya dan mempunyai sumber pemasukan bagi kas kerajaan yang sangat besar pada saat itu. Di dalam gambar ini kita bisa melihat bagaimana kota Kapur, kota Palembang, Pulau Barus dan hingga Selat Malaka ia dikuasai oleh Sriwijaya. Nah, disinilah Sriwijaya memegang peranan penting bagaimana suksesnya jalur maritim Nusantara ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian kita lanjut kepada ledakan perdagangan Asia. Nah, kemudian pada masa-masa setelah Sriwijaya terjadilah ledakan perdagangan Asia. Maksudnya saat abad-abad setelah Sriwijaya berkuasa, terjadi ekspor impor yang luar biasa masifnya dikarenakan adanya gelombang pedagang yang dari Arab, Persia, India. Pada masa-masa ini laut di Nusantara dikontrol oleh Majapahit. Nah, pada masa ini pula banyak sekali asosiasi-asosiasi pedagang-pedagang yang terbentuk berdasarkan daerah asal yang tersebar di sepanjang kota pelabuhan utama di daerah Nusantara dan Asia Tenggara. Nah, yang pedagangan-pedagangan ini, asosiasi-asosiasi ini nantinya mereka akan ada yang membentuk suatu kerajaan Islam tentunya ke depannya. Nah, asosiasi-asosiasi dagangan ini terbentuk seperti asosiasi pedagang Arab, asosiasi pedagang India, asosiasi pedagang Muslim, nanti ada sendiri. Nah, dari situlah ledakan perdagangan Asia terjadi. Dan ini ditandai dengan sangat masifnya pergerakan dagang dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, perdagangan internasional semakin masif di daerah Nusantara. Kemudian kita lanjut ke pengaruh kerajaan Islam. Setelah Majapahit runtuh, asosiasi dari pedagang tadi, yang terutama para asosiasi pedagang Muslim, itu mereka mendirikan kerajaan-kerajaan. Salah satu kerajaan itu sebelah kerajaan Demak. Nah, dari sini pada abad 15-an Majapahit mengalami kemunduran dalam penguasaan wilayahnya. Melihat kesempatan ini, daerah-daerah taklukan Majapahit melepaskan diri satu persatu. Pelepasan daerah ini menjadi tanda awalnya berdiri kerajaan-kerajaan Islam yang kuat di daerah pesisir utara pantai Jawa, Samudra Pasai, hingga di daerah Makassar. Hal ini terjadi tidak lepas dari efek domino yang ditimbulkan oleh asosiasi-asosiasi perdagangan yang terbentuk di sepanjang kota pelabuhan di Nusantara. Dengan begitu, kerajaan-kerajaan Islam ini langsung mempunyai daerah kekuasaan yang berada di kota pelabuhan yang mana saat itu ramai akan perdagangan internasional karena efek ledakan perdagangan Asia pada masa-masa sebelumnya tadi. Seperti itu presentasi saya tentang jalur perdagangan Nusantara. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar ya. Oh iya, untuk sumber-sumber yang saya pakai, teman-teman dapat mengaksesnya pada link yang di bawah ini. Nanti akan saya cantumkan link Google Drive saya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.